Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Apa kabar Anda Insan Persada? Bersua lagi bersama saya Rini Maskanari di program Dialog Banjarbaru Juara. Nah, kalau biasanya kami hadir melalui kabin siar di lantai 2 kantor Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini spesial sekali kita mengudara dari studio Banjarbaru TV, Diskominfo Kota Banjarbaru. Untuk edisi hari ini, hari Senin, 26 Juni 2023. Hari ini, seperti biasa juga, Dialog Banjarbaru Juara akan menghadirkan narasumber yang tentu saja ahli di bidangnya untuk bisa membahas tema yang kita angkat hari ini. Dan untuk persuaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai persiapan menjelang Idul Adha 1444 Hijriah atau di tahun 2023 ini. Dan langsung saja dari pemerintah Kota Banjarbaru, dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kota Banjarbaru, kita sudah kedatangan Dr. Hewan Yohana, MSI. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Yohana. Ya. Ibu Yohana merupakan Kepala Bidang Peternakan ya, iya, di DKP 3 Kota Banjarbaru. Ini pas sekali ini Insan Persada untuk membahas persoalan, mungkin masih ada yang pengen tahu nih sebenarnya kebutuhan hewan ternak di Kota Banjarbaru untuk Idul Adha kita tahun ini berapa sih gitu ya. Kita langsung saja ke Ibu Yohana, Ibu Yo. Iya, Saya manggil Ibu Yo. Iya. Ibu Yo, kalau untuk tahun ini kayaknya sudah mulai penyakit hewan tidak terlalu terdengar lagi, kemudian juga yang jelas masyarakat keinginan untuk berkurban juga akan semakin banyak nih. Untuk kebutuhan hewan kurban di Banjarbaru tahun 2023 ini seperti apa Ibu Yo? Ya, terima kasih. Jadi mungkin karena ekonomi Indonesia juga sudah mulai membaik, jadi tahun ini peningkatan untuk permintaan kurban juga luar biasa. Jadi mungkin tahun kemarin itu, tahun 2022 itu pemotongan sekitar 900 ekor untuk sapi, kemudian sekitar 300 ekor untuk kambing. Tetapi tahun ini peningkatannya sangat luar biasa. Jadi mungkin kami perkirakan mungkin meningkat sekitar 10-20% dari tahun kemarin. Jadi itu. Jadi jumlahnya sudah sekitar 1.100 ini. 1.100 ya, permintaannya. Dan untuk Kota Banjarbaru sendiri bisa memenuhi itu? Kebetulan Banjarbaru ini pedagang-pedagang besar yang ada di Kalimantan Selatan itu ada di Kota Banjarbaru. Jadi mereka adalah pengumpul-pengumpul sapi yang mendatangkan sapi baik dari lokal maupun dari luar daerah. Jadi paling banyak di Kota Banjarbaru, dan kebetulan dari kabupaten kota lain semuanya mencari di sini. Jadi kita pun pusat jadi penjualan untuk sapi kurban untuk Kalimantan Selatan. Artinya tidak hanya menyediakan untuk kita di Kota Banjarbaru tapi juga menyuplai keluar. Kalau paling banyak itu di daerah mana Bu yang biasa mengambil ke kita di kota ini? Hulu sungai paling banyak. Hulu sungai? Hulu sungai, iya. Jadi mulai H-2 itu mereka H2 minggu ya, H-2 minggu mereka sudah mulai berdatangan untuk mengambil ternak-ternak dari sini. Jadi stok kita ini termasuk cukup karena kami juga merekomendasikan untuk pemasukan ternak yang cukup besar supaya harga tidak terlalu melonjak. Ya, nah ini juga berkaitan dengan harga pastinya. Permintaan banyak, kemudian harga apa juga naik dari tahun kemarin atau seperti apa? Naik sekali, tahun ini naik sekali. Ya, jadi kami sendiri terkejut juga karena tahun kemarin itu timbang hidup sekitar 70.000, sekarang itu sudah 90 sampai 100.000. Padahal stok sangat banyak. Ternyata minat masyarakat juga besar sekali untuk berkorban tahun ini. Iya, karena tadi ya perekonomian juga sudah mulai membaik. Ya. Kemudian juga masyarakat ingin berkorban juga lebih banyak. Iya. Ini untuk jumlah, artinya jumlah kita aman ya? Aman, mencukupi sekali. Iya, kita kalau stok yang ada di Kota Banjarbaru sekitar 2.000 ekor untuk stok kurban. Dengan permintaan kalau untuk daerah kita sendiri kan sekitar 1.100, itu lebih dari cukup. Jadi sisanya itu untuk beberapa daerah di sekitar kita sampai ke hulu sungai itu. 2000-an lebih nih Banjarbaru yang tersedia saat ini. Itu untuk sapi? Untuk sapi. Kalau untuk kambing sekitar 3.000-an.
Iya, lebih banyak karena mungkin karena harga sapi termasuk tinggi, akhirnya kan beberapa kembali korbannya dialihkan ke kambing. Ke kambing. Iya. Iya. Tapi itu bukan karena sapi yang tidak mencukupi ya, tetapi dialihkan harga ke kambing, tapi harganya itu tadi. Iya. Nah, kalau dari yang dilaporkan ke DKP 3 Banjarbaru sendiri, Bu, untuk harga itu kenapa sih jadi naik? Apakah karena pakannya yang lebih mahal lagi atau seperti apa? Karena memang permintaan semakin banyak ya. Permintaan walaupun barang banyak itu selalu habis. Jadi ini sebenarnya tidak langka ya, Bu? Tidak langka. Makanya kami sendiri juga agak bingung kenapa sapi menjadi sangat mahal, dan kemudian yang mahal itu adalah sapi-sapi besar. Jadi bukan untuk sapi-sapi kecil yang mungkin sekitar di bawah 20 juta, ini enggak. Yang makin besar sapinya semakin mahal. Jadi memang orang-orang yang punya uang ingin berkorban lebih banyak. Iya. Nah, itu artinya untuk hewan sapi dikurbankan atau juga hewan kambing ini cukup saja untuk Banjarbaru. Cukup sekali. Walaupun harganya itu tadi mahal, ya, kan? lebih mahal daripada tahun kemarin. Ya. Kalau tahun lalu berapa, Bu, harganya? 70.000, sekitar 70.000. Paling mahal tuh 80. Ya, 1 kilo timbang hidup. Biasanya kan waktu itu kan ditimbang hidup. Jadi kalau kita melihat timbang hidup itu nanti untuk jadi daging itu sekitar 30%. Jadi misalnya dia berat 200, jadi sekitar 30%-nya sekitar daging sekitar 60 kilo. Jadi sekarang yang mahal itu yang beratnya sekitar setengah ton, 500 ke atas. Yang sapi-sapi besar. Jadi mungkin memang untuk pengusaha-pengusaha mungkin sekarang usaha sudah mulai lancar. Jadi pengusaha-pengusaha banyak juga yang ingin berkorban tahun ini yang lebih banyak lagi. Jadi sapi besar yang memang lebih mahal daripada sapi-sapi Bali yang biasa. Kalau dari sapi sendiri, Bu, didatangkan dari mana nih? Apakah kita ternak sendiri di sini secara mandiri oleh masyarakat Banjarbaru atau mendatangkan dari luar juga? Jadi beberapa untuk jenis-jenis tertentu seperti sapi Bali kebanyakan juga dari masyarakat sekitar, tetapi itu tidak mencukupi kebutuhan untuk korban karena kita pemeliharaan di sini kebanyakan adalah sapi betina. Jadi untuk korban kita mendatangkan dari NTT, NTB, kemudian dari Jawa sebagian. Dari Jawa juga ada. Nah, kalau kita mendatangkan dari luar ini kalau biasanya tahun-tahun kemarin, apalagi tahun 2022, nah itu kemarin tuh masih dikhawatirkan adanya PMK kan ya, penyakit mulut dan kuku. Nah, untuk tahun ini bagaimana kondisi kesehatan hewan? Jadi gini ya, Mbak, kalau untuk lalu lintas ternak kan setiap mendatangkan sapi dari luar daerah itu harus ada rekomendasi dari dinas tempat. Jadi seperti pengusaha harus mengurus surat permohonan dulu ke kami, kemudian ke provinsi. Jadi urutannya seperti itu. Tanpa surat-surat mereka tidak akan bisa masuk. Jadi kami di DKP 3 mewajibkan setiap ternak yang datang ketika pengusaha sudah mau datang, mereka harus melaporkan ke kami. Jadi nanti di situ kami akan memeriksa hewan ternak yang datang, kemudian memberi vaksinasi. Jadi kalau mereka tidak lapor, ketika mereka mau ngurus lagi, kami tidak akan memberi izin lagi karena dia tidak melaporkan ternak yang baru datang. Jadi kami punya kebijakan bahwa setiap surat yang datang nanti kan dia mau ngurus lagi itu dia harus lapor karena kita untuk menjamin kesehatan ternak dan masyarakat yang memakai untuk korban itu terjamin bahwa ternak itu sudah sehat. Iya, benar-benar sehat gitu ya. Jadi kami seperti itu. Jadi ada vaksin juga dilakukan. Vaksin pemeriksaan kesehatan. Jadi kalau misalnya kita melihat ada yang kayaknya sakit gitu ya, jadi kami kita memantau hewan ternak yang sakit. Kita kan nggak mungkin kan semuanya sehat gitu loh. Nah, mungkin ada yang mungkin agak lain kelihatannya atau kelihatan lesu, kami minta untuk diisolasi di tempat lain, jadi kami bisa pengobatan seperti itu. Artinya monitoring rutin dilakukan oleh DKP di bidang ibu nih ya. Persiapan dari Idul Adha ini sendiri. Itu sejak kapan sih, Bu, monitoring sudah dilakukan? Hamin 4 minggu, Mbak.
Hamin 4 minggu. 1 bulan sebelumnya. Iya, karena memang sudah Hamin 4 minggu itu sudah mulai rame. Karena gini, untuk daerah-daerah seperti hulu sungai segala itu membeli ternaknya kan sebulan sebelumnya dipelihara dulu di sana, kemudian nanti dijual ke masyarakat. Jadi dari situ sudah kami periksa Hamin 4 minggu, kemudian kami juga memberi kan setiap sekarang ternak harus memakai ear tag yang berbarcode. Ada, jadi di situ wajib. Jadi kalaupun yang datang dari luar nggak pakai, nanti kami pakaikan. Di situ ada tercantum nama pemiliknya, kemudian penyakit yang pernah diderita, kemudian rekod vaksinasi. Jadi dari situ kan, jadi kalau sebenarnya untuk masyarakat akan lebih aman kalau beli sapi yang sudah berbarcode, karena sudah berbarcode itu sudah terjamin lah. Karena pemasangan barcode mesti harus diiringi dengan vaksinasi, diiringi dengan pemeriksaan kesehatan. Jadi seperti itu, seperti KTP-nya sapi. Ya, itu dari Dirjen dari Kementan itu ada kebijakan seperti itu. Jadi setiap sapi harus punya KTP. Oh, seperti itu. Tapi agak susah juga Bu ya kalau masyarakat harus mencari sapi-sapi yang berbarcode misalnya. Itu kemana sih Bu nyarinya? Iya, karena kan dipasang di telinga. Dipasang di telinga sapi. Iya, tapi tidak semua sapi yang ada misalnya peliharaan sendiri itu apakah sebenarnya wajib. Karena gini, jadi dari Kementerian Pertanian sapi yang memiliki barcode yang boleh diberi pelayanan kesehatan hewan. Yang tidak berarti? Ya, sebenarnya akhirnya mereka mau nggak mau mereka mau, karena seperti ini awal butuh pelayanan kesehatan. Iya, jadi diwajibkan oleh kementerian sebenarnya untuk mengamankan misalnya sapi itu dicuri. Nah, kemudian kita lihat barcode-nya. Ya, ini tinggal, untuk petugas kita punya aplikasi untuk membaca. Oh, ini milik Pak ini, alamatnya di sini, titik anunya di sini, kandangnya itu ada semua. Jadi misalnya kita beli di pedagang, dibawa ke kandangan, di barcode, oh ini dari Banjarbaru sudah vaksin, kelihatan seperti itu. Iya, jadi menjamin masyarakat mendapatkan ternak kurban itu sudah sehat, gitu. Salah satu juga ternyata hewan saja punya barcode identitas. Jadi tidak hanya kita sebagai masyarakat yang punya identitas, tapi juga untuk ternaknya, untuk kepemilikannya juga dia aman, karena semua ternak yang dilalu lintaskan biasanya kalau tidak berbarcode ditolak. Misalnya ini mau mengirim ke Kalteng gitu ya, tidak berbarcode dikembalikan. Aturannya seperti itu. Jadi akhirnya awal dulu memang ada pertentangan dari masyarakat karena dianggap kalau di berbarcode kan di luka di telinga untuk korban tidak layak katanya, tetapi sudah ada dari MUI itu bukan termasuk luka gitu loh. Ya, seperti di Keluh itu kan sebenarnya juga sama luka, tapi kan itu biasa. Jadi akhirnya masyarakat sudah menerima itu. Iya. Dan ini juga harus lebih ini lagi Bu, sosialisasinya agar lebih paham ya. Nah, yang pasti untuk Anda Insan Persada ini mungkin yang saat sekarang tadi sudah ini biasanya kurban ya Bu ya di masjid-masjid kan yang buka di musola-musola, langgar. Nah, itu bisa dicari dulu ya Bu barcode-nya di. Ya, bisa juga. Ya, seperti itu. Jadi kami sendiri dari kementerian juga harus ngecek. Jadi kami ini nanti pas hari hanya juga turun ke lapangan. Jadi selain kami memeriksa kesehatan daging yang dihasilkan, kami juga harus ngambil barcode-nya. Untuk dilaporkan ke kementerian. Iya, ngobrol soal barcode ini panjang ya. Kita akan break dulu, sesaat setelah yang satu ini kita akan kembali untuk Anda, dan kami juga akan buka live chat nantinya untuk bisa dibacakan, juga berbincang dengan Ibu Yo di channel YouTube Banjarbaru TV atau juga melalui live chat di Abdi Persada 104,7 FM channel. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Persada, dimanapun Anda berada, saya Raudatul Jannah Sabirinur, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan. Bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang berada di luar daerah atau di luar negeri, Anda bisa mendengarkan Radio Abdi Persada melalui radio streaming. Caranya, download aplikasinya di Play Store. Ketik Radio Abdi Persada FM. Dengarkan terus 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Banjarmasin akan melaksanakan lelang non-eksekusi wajib barang milik daerah atau BMD atas barang bergerak berwujud kendaraan dan barang bergerak berwujud selain kendaraan bermotor dengan kondisi rusak berat dan apa adanya, yaitu barang inventaris berupa kendaraan roda 2 sebanyak 25 unit dan roda 4 sebanyak 9 unit. Selain itu, tersedia pula paket peralatan perkantoran dan mesin. Lelang dilaksanakan dengan penawaran open bidding dengan mengakses website lelang.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Lelang Indonesia di Google Play Store dan Apple App Store. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu tata cara dan prosedur, serta panduan penggunaan pada domain dan aplikasi tersebut. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain website lelang.go.id atau aplikasi Lelang Indonesia melalui handphone dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri. Pelaksanaan akan dilakukan di hari Senin 26 Juni 2020. Dapat menghubungi KPKNL Banjarmasin, Jalan Pramuka nomor 7 Banjarmasin di 0511 4281 286 atau call center DJKN di nomor 150 0991. Untuk informasi mengenai objek lelang, calon peserta dapat menghubungi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Bapak Hidayatullah di nomor 0813 4852 2345. Informasi ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan didukung oleh Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Anda masih bersama kami di Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama pemerintah Kota Banjarbaru dan Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Ya, Insan Persada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama pemerintah Kota Banjarbaru dengan Abdi Persada FM. Dan masih dengan Ibu Yohana, dokter hewan di DKP 3 Kota Banjarbaru, Kepala Bidang Peternakan, Bu ya. Ya, kita masih membahas soal persiapan Idul Adha nih, Bu. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ada sapi-sapi yang merupakan kebutuhan hewan kurban dan sudah mencukupi pastinya untuk Kota Banjarbaru. Kita juga menyuplai keluar ya, dan juga hewan-hewan kurban, sapi maupun kambing yang didatangkan dari luar juga dipastikan sehat, begitu ya Bu ya. Kalau melihat kesehatan hewan kurban sendiri ini Bu, monitoring sudah dilakukan, kemudian juga
mungkin vaksinasi juga dilakukan untuk hewan-hewan kurban yang ada saat ini. Yang baru-baru masuk itu ada pembatasan waktu tidak sih Bu? Ini kan sudah mendekati hari H pelaksanaan ibadah kurban. Apakah masih boleh masuk sapi-sapi dari luar? Untuk sementara itu memang pengiriman sapi-sapi kurban itu kayaknya sudah berhenti. Jadi mungkin sesudah kurban itu baru mau datang lagi. Jadi ini hanya tinggal stok yang ada di kandang-kandang seperti itu. Jadi stok-stok yang sudah kami periksa. Yeah. Dan dipastikan itu semuanya sudah terperiksa. Sudah terperiksa. Nah, infonya kemarin juga ada tim satgasnya Ibu dari DKP 3 untuk hewan ternak. Oh, jadi gini, kami punya tim. Jadi selain kami memeriksa untuk hewan yang baru datang, juga kami nanti akan pada hari hanya kan kami keliling, kami bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi mungkin satu kelompok 3 orang untuk memeriksa semua masjid-masjid yang ada di Kota Banjarbaru yang melakukan melaksanakan pemotongan. Jadi itu rutin kami lakukan dalam arti untuk memeriksa. Biasanya kan sapi-sapi itu yang sering kita temukan adalah cacing di dalam hati. Jadi kami biasanya memeriksa hatinya, kemudian ketika ada cacing kami buang sebagian, yang mana yang rusak, mana yang tidak, sehingga tidak layak konsumsi supaya tidak dibagi, seperti itu. Oh, jadi sampai mencek ke dalam situ juga Bu? Iya, karena jadi kami ingin menjamin masyarakat Kota Banjarbaru mendapatkan daging kurban yang sehat, yang layak untuk konsumsi. Oke, Banjarbaru luas nih, yang melaksanakan ibadah kurban juga pastinya banyak. Iya, jadi kami personelnya sudah lebih dari 20 orang. Jadi kami bagi per satu kelompok, mungkin beberapa kelurahan keliling nanti. Jadi kami juga sudah bersurat ke masjid-masjid untuk mereka melaporkan berapa jumlah yang dipotong di sini. Ya, jadi ketika mereka meminta untuk, ada yang kadang-kadang tidak mau diperiksa, jadi kami tidak memaksa juga, tetapi yang meminta akan kami datangi semuanya. Iya, oke. Artinya ini sudah terencana sampai hari H nanti. Hari H-nya, ya. Jadi kami sekitar jam 8 kami sudah turun untuk keliling. Jam 8 pagi. Jadi sudah terjamin juga nih ya untuk masyarakat menerima daging kurban nanti aman. Ya. Cuma misalnya ketika kami menemukan hal-hal yang seperti cacing segala, kami selalu berpesan, ini tolong ya jangan disate. Persoalannya kalau disate kadang-kadang kan misalnya hati ada cacingnya, kita bisa membuang cacingnya, tetapi kan telurnya tidak bisa kita tidak bisa melihat. Kalau dengan mata memang nggak kelihatan ya. Jadi kami selalu berpesan untuk hatinya tolong jangan disate, tapi boleh dimasak supaya dalam arti mungkin direndang atau direbus lama sehingga mati. Tetapi kalau kami tidak menyarankan untuk disate, karena sate itu kadang-kadang kan setengah matang. Ya, itu biasanya kami sarankan seperti itu. Iya. Nah, untuk Anda insan persada bisa bergabung seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bisa bergabung melalui live chat di program kita ini melalui akun YouTube-nya Banjarbaru TV atau juga melalui akun YouTube Abdi Persada 104,7 FM channel. Kami akan sampaikan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari Anda yang masih penasaran nih gitu ya. Apa sih persiapan dari DKP 3 Kota Banjarbaru terkait hewan kurban ini? Ini sudah ada yang bergabung juga Ibu. Saya langsung saja bacakan ya Bu ya, yang sudah bergabung di akun YouTube kami. Dari Bagus Adi, bagaimana dengan hewan yang dijual di pinggir-pinggir jalan Bu? Itu halal dan amankah? Itu satu mau langsung dijawab Ibu. Mungkin kalau sementara ini kami tidak pernah menemukan ya yang di pinggir-pinggir, biasanya di kandang-kandang. Kalau di kandang-kandang mesti kami pantau gitu loh. Tetapi yang menjual tanah pinggir jalan kan baru nggak ada ya itu. Jadi kami agak tapi kalau biasanya kalau dari pedagang, kalau mendekati hari H biasanya Ibu ada nggak di Banjarbaru? Kayaknya nggak ada, mereka kan nggak terlihat. Biasanya gini, yang di pinggir-pinggir jalan pun juga ngambil di pedagang yang kami sudah kami periksa yang ada di kandang. Biasanya seperti itu. Jadi misalnya di kandang A, mungkin ada orang beli di situ kemudian jual di pinggir jalan, tetapi kan dia ngambil dari awalnya bukan sapinya sendiri, itu. Oke. Jadi nyarinya kalau bisa di
Iya, pedagang saja. ya. Kemudian kami Pak lebih baik akan dipastikan kalau ternak itu berbarcode, ber-eartag, berbarcode karena telinganya itu tadi ya ya. bertelinga karena itu menjamin kesehatan ternaknya. Ini mungkin berkaca dari beberapa peristiwa di tahun-tahun sebelumnya ya Bu ya. Iya. Itu waktu zaman pandemi kan Iya. banyak tuh yang dijual di pinggir-pinggir jalan. Iya. Di masa-masa PMK kemarin. PMK ya, marak karena ketakutan Iya. masyarakat terhadap PMK. Ya, dari Muhammad siapa ini? Izin bertanya Ibu, kalau ada ternak yang sakit prosedurnya seperti apa Bu? Kalaupun harus diisolasi itu berapa lama? Mungkin ini tidak hanya hewan ternak kurban nih. Iya. Kalau misalnya ternak sakit ya, bisa pelapor ke dinas kami, nanti kan petugas dokter hewan kami yang ke lapangan akan memeriksa. Jadi ini sakitnya apa gitu loh. Perlu kalau cuma sekedar ringan aja mungkin bisa langsung diobati dan kemudian mungkin seminggu kemudian untuk korban tidak masalah. Tetapi kan kami tidak bisa menentukan sakit apa dulu kalau kecuali kami harus datang untuk memeriksa. Jadi lapor saja ke DKP 3, pasti akan kami datangi karena kami juga mempunyai dokter hewan yang memang khusus untuk ke lapangan seperti itu. Kalau secara umum Ibu ternak yang mungkin ditangani oleh bidang peternakan sendiri itu seperti apa? Ternak di sini tidak hanya sapi dan kambing kan ya? Oh, semuanya sampai ke anjing, kucing. Itu juga dihandle oleh Iya, DKP. semuanya. Iya, kalau anjing dan kucing kan juga harus vaksinasi rabies karena kita belum bebas rabies. Jadi kami memang ada program vaksin rabies gratis untuk HPR. HPR itu hewan pembawa rabies. Jadi seperti anjing, kucing, mungkin kera. Nah, itu boleh datang ke kami punya klinik untuk minta vaksin gratis ke tempat kami. Kalau hewan ternak ayam, bebek itu apakah juga masuk? Masuk juga. Bisa Ibu ya? Iya, jadi kalau mereka ketika mereka sakit gitu ya, biasanya petani sudah tahu melapor ke kami atau lewat penyuluh, nanti penyuluhnya ke kami, biasanya kami datangi ke lokasi. Pokoknya melapor aja gitu ya? Iya, di DKP. sampai ke bau kandang pun melapornya ke kami, jadi nanti kami juga harus memberi penyuluhan misalnya supaya seperti apa sih beternak yang kita kan kota ini di tengah kota, ketika kita beternak tidak menimbulkan efek sosial. Iya. Dalam arti mungkin bau, mungkin suara. Jadi biasanya kami harus mendatangi, memberi apa? edukasi gitu ke ya. peternaknya. Kami juga memberi biasanya desinfektan supaya tidak ada penyakit yang bisa menyebar ke lingkungan. Seperti itu yang saya Itu hanya skala besar saja Ibu atau semuanya. bisa semuanya? Semuanya. Sampai yang punya ayam berapa ekor juga kami datangi. Nah ini nih Insan Persada mungkin banyak yang tidak tahu ya Bu ya. Iya. Ini apakah peternak besar, skala besar saja yang bisa berkomunikasi dengan DKP 3 tidak, misalnya kan? tidak ya? ya. Semua masyarakat Semua boleh? masyarakat boleh. Kami langsung saja terbuka. datang ke DKP 3? Ketiga, ya bisa lewat penyuluh kalau misalnya memang jauh misalnya kan penyuluh tuh tiap lokasi, tiap kelurahan ada satu penyuluh. Oh, Jadi ada. Jadi bisa lewat penyuluh pertanian. Jadi situ nanti kan penyuluh disampaikan ke kami. Jadi kami memberi jadwal kapan kami mau datang seperti itu. Oke. Ada Exprem untuk mengetahui baik tidaknya hewan kurban bagaimana Bu? Jadi untuk hewan kurban biasanya kan dalam keadaan sehat. Sehat itu kelihatan dari matanya itu tidak lesu, kemudian hidung tidak kering. Jadi itu tanda-tanda kemudian yang jelas harus poel 2. Jadi poel 2 itu giginya harus lepas 2, itu di atas 2 tahun. Sampai ke gigi gitu. Iya kan harus memeriksa. Ya, jadi kan karena untuk korban kan harus di atas 2 tahun, tidak boleh di bawah 2 tahun. Jadi kami periksa dulu giginya sudah lepas 2, berarti itu 2 tahun. Kemudian tidak boleh ada cacat, mungkin patah kaki atau apa. Kemudian tidak boleh kurus. Dalam arti kurus itu kelihatan iganya. Karena kelihatan ada tulang-tulangnya itu aja sih sebenarnya itu. Oke, itu artinya masyarakat ini harus bisa jeli juga Bu ya untuk bisa mengetahui ini benar sehat tidak sih yang dikorbankan ini. Biasanya kan seperti
Sekarang ketika mereka mau membeli, kadang-kadang mereka, Bu bisa nggak, misalnya di masjid sudah dikumpulkan ya, 10 ekor sapi, bisa nggak Bu kami diperiksa sebelumnya? Jadi kami datang untuk memeriksa seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan hewan kurban. Ini masih ada yang bertanya melalui live chat kami. Ada juga Mars, penyakit kuku dan mulut pada hewan kurban tahun ini bagaimana Bu? Apakah masih ditemukan nih dan berapa banyak jumlahnya? Kalau untuk Kota Banjarbaru sampai sekarang belum ada ditemukannya penyakit PMK ya. Jadi kami bisa menjamin belum ada positif penyakit PMK sampai hari ini untuk Kota Banjarbaru. Kemudian untuk ternak-ternak yang dipelihara di sini kan sudah kami lakukan vaksinasi mulai tahun kemarin, sudah di booster untuk kedua kalinya. Sedangkan kami mengamankannya dari sapi-sapi yang datang dari luar kan wajib vaksin untuk di tempat kami, begitu datang sebelum disebar itu wajib vaksin. Jadi itu untuk menjaga daerah kita Kota Banjarbaru dari PMK. Oke, jadi PMK ini sudah agak menurun ininya Bu ya? Tidak ada, karena memang dari awal kami menjaga sekali untuk Kota Banjarbaru. Dari awal kami tidak ada kasus positif. Tahun kemarin gimana Bu? Masih Tidak ada, ditemu? tidak ada. Ya, jadi memang padahal itu lagi booming iya, PMK Bu ya? tapi kami ketat sekali, kami sampai vaksinasi sampai malam-malam kami laksanakan supaya kami bisa menjaga daerah kami, karena memang Banjarbaru kan terlintasan semuanya. Jadi semua wajib memang agak keras dengan petani, dengan pedagang supaya menjaga wilayah kita bebas dari PMK. Ya. Tapi untuk tahun ini pastikan tidak ada. Bebas Ya, dari penyakit ya. Nah, kalau di tahun kemarin ada pembatasan nih Bu, yang masuk ke Kalsel dari Iya. luar, masuk juga ke Banjarbaru pasti ada pembatasan. Nah, kalau tahun ini Tidak ada. tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan. Asal Ya. sesuai prosedur tadi ya. Sesuai prosedur, ya. Ada barcode-nya Ya, gitu ya, ya Bu. semua izin harus sesuai izin, karena kalau untuk dari luar daerah kan kita harus rekom dari tempat penerima sama dari provinsi. Antar provinsi harus izin provinsi juga. Jadi ketika kita tidak melewati itu biasanya karantina, tidak mau membongkar ternaknya. Iya. Iya, nah untuk Anda Insan Persada ini sudah mulai ada ini ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya Bu ya untuk pelaksanaan hewan kurban di Kota Banjarbaru. Dan ini Insan Persada, untuk Anda yang bergabung melalui live chat, tadi kami sampaikan juga, kita buka melalui akun YouTube-nya Banjarbaru TV atau juga melalui Abdi Persadar 104,7 FM channel. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum kami sampaikan, tapi kita break dulu ya. Untuk Anda yang mungkin saat sekarang tengah sibuk dengan aktivitasnya di pagi menjelang siang ini Bu ya, hari Senin awal pekan biasanya itu banyak sekali padat-padatnya kegiatan, tapi masih terima kasih untuk Anda yang masih sempat menonton kami atau jika mendengarkan kami melalui Abdi Persada di frekuensi 104,7 FM. Kami akan kembali dengan dialog Banjarbaru Juara. Siapa bilang narkoba menyelesaikan masalah? Justru sebaliknya, narkobalah yang menjadi penyebab masalah. Saya Haji Sabirinur, Gubernur Kalimantan Selatan, menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan jangan menggunakan narkoba, karena narkoba membuat Anda lemah dan membuat masa depan Anda musnah. Dipersembahkan oleh 104,7 Abdi Persada FM. Nah, menjeruju tumpen auk dapat pulang. Bah, imak nih, bokoyo bantir. Kalau pina lapas pas menyisit. Emang, auk hendak curhat nah. Curhat apa? Auk maka belum membayar BPHTB yang PTSL. Kenapa imak belum bayar? Ayolah kasih bayar bulan di diskonnya 25% yang khusus PTSL. Hah? Iya kah? Bebujur imak. Auk bukir jana dulu. Aja beli. Anak bayar. Ayo, lakukan sekarang juga pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan khusus pendaftaran tanah sistematis lengkap Kota Banjarbaru yang memberikan diskon sebesar 25%. Yuk langsung kunjungi kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru di Jalan Panglima Batur nomor 3 Banjarbaru. Banjarbaru maju, Banjarbaru agamis, Banjarbaru sejahtera, Banjarbaru juara. Mang, hadangi auk kedua nih. Auk sokongon di sini mau unjun moy. Kalau pina dikit bidawang, oke. Hadangi mang.
Informasi layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dan didukung oleh Abdi Persada 104,7 FM. Imak jadi kah menjual tanah nang? Jadi tapi belum payu lagi nah. Pajak PBB-nya belum terbayari. Nah, apa? Pajak PBB-nya belum terbayari nang Mandangare auk. Kenapa jadi kada imak bayari nang? Berapa tahun sudah kada imak bayari? 6 tahun nang Melawasnya. Kasih bayar di sana ke BPPRD Banjarbaru. Lagi ada diskon soalnya. Nah itu semalam aku ada di Habari Ipul. Bujur juga kah itu nang? Nyete. Kayak apa imak nih nang? Itu langsung dari wali kota Banjarbaru nang memberikan diskon wan bebas denda tok. Gasan pembayaran pajak bumi wan bangunan kota Banjarbaru nang Info masih. Betul, khusus untuk pembayaran piutang pajak bumi dan bangunan tahun 1990 sampai dengan 2022 Kota Banjarbaru ada diskon 10% periode pembayaran bulan Januari hingga Juni tahun 2023. Nah, ada lagi nih, diskon 5% periode pembayaran bulan Juli sampai dengan Desember 2023. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Instagram di @bpprd_banjarbaru, Facebook BPPRD Banjarbaru dan website www.bpprd.banjarbarukota.go.id. Atau Anda juga bisa langsung kunjungi kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru di Jalan Panglima Batur, nomor 3 Banjarbaru. Banjarbaru maju, Banjarbaru agamis, Banjarbaru sejahtera, Banjarbaru juara. Informasi layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dan didukung oleh Abdi Persada 104,7 FM. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Abdi Persada FM bekerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan kembali hadir dengan memberikan informasi seputar haji tahun 2023. Simak dan ikuti kabar terkini seputar haji dalam program Info Haji Terkini 2023. Setiap hari, rentang pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Tengah, hanya di Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Anda masih bersama kami di Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama pemerintah Kota Banjarbaru dan Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Ya, terima kasih insan Persada, Anda masih bersama kami di program Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama Abdi Persada FM dengan pemerintah Kota Banjarbaru. Masih bersama saya Rini Mas Kenari dan juga masih bersama dengan Dr. Hewan Yohana, MSI, Kepala Bidang Peternakan di DKP 3 Kota Banjarbaru, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Bu ya. Iya. Peternakannya nggak ada di belakang. Nggak ada, karena peternakan merupakan bagian dari pertanian. Iya. Oke. Iya, baik, kita masih membicarakan soal persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah atau di tahun 2023 ini yang sebentar lagi akan kita jalani ya, Bu, di tanggal 29 hari Kamis nanti, besok. Nah, itu mulai ada penyembelihan hewan kurban. Nah, yang kita bahas ini bersama Ibu Yo itu mengenai kesehatan hewan kurbannya, Bu ya, yang sudah dilakukan pengecekan rutin oleh DKP 3 Kota Banjarbaru. Kita langsung ke pertanyaan, Ibu. Ini sudah masuk di menit ke-40 dari jam 10 hari ini. Ada Arkan ini tadi belum ya? Mungkin tidak, Bu.
kalau fisiknya sapi itu tampak sehat, tapi ternyata setelah disembelih pada hatinya ada cacing penyakit, Bu. Itu gimana? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, memang kalau penyakit cacing hati itu tidak menampakkan gejala dari fisiknya ya, dari luarnya. Makanya kami tim dari DKP 3 memerlukan pemeriksaan ketika pada saat pemotongan, sehingga pada saat pemotongan kami ini terutama mengambil hati, karena di hati itu selalu ditemukan cacing. Hampir sebagian besar, karena memang pemeliharaan kita itu kan mereka diberi rumput segar. Di rumput segar itu kan kadang-kadang kita tidak tahu bahwa di rumput segar itu ada telur cacingnya yang kemakan ke sapi, kemudian menjadikan cacing hati ya. Jadi dari situ kita memeriksa dari hati yang sudah disepotong ternak yang disembelih, itu kami periksa untuk dilihat dari hatinya ada cacing atau tidak. Ketika ada cacing akan kami singkirkan, jadi tidak bisa dikonsumsi atau jangan dibagikan gitu loh. Kalau misalnya kerusakan, kadang-kadang kan kerusakan hatinya sangat parah, jadi seperti ada serosis segala itu biasanya kami minta untuk dibuang. Tapi tidak kelihatan tampak dari luar, Bu, ya? Tidak tampak dari luar, karena kami sendiri juga kalau cacing hati agak susah mendeteksi secara luar. Jadi biasanya memang harus dalam keadaan sudah disembelih. Iya. Oke. Ini juga ada dari Orde Pers. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun ini apakah terjadi kenaikan harga jual hewan kurban? Ini sudah disampaikan tadi. Ya, naik sangat signifikan. Sangat signifikan. Walaupun tidak sampai 50%, Bu, ya? Tidak ya, mungkin 10.000 lah per kilonya. Tapi kalau ya kalikan ratusan kilo ya lumayan lah. Lumayan lah, tapi yang jelas naik ya untuk hewan kurban. Ada juga dari Gari Family, syarat hewan yang bisa untuk kurban apa aja sih, Bu? Jadi biasanya sehat, tidak cacat, kemudian umur 2 tahun, harus jantan, seperti itu. Itu syarat utamanya, ya. Jadi ini petugas yang biasanya harus mengatakan. Iya, makanya biasanya kan kami siap saja, misalnya ada beberapa masjid atau musola yang ingin berkorban, minta untuk kami memeriksa, melapor aja ke kami, nanti kami akan datangi untuk pemeriksaan seperti itu. Oh, itu boleh, Bu, ya? Iya, seperti itu biasanya rutin. Biasanya beberapa masjid itu selalu nelpon untuk minta, kan sudah biasanya kan 2 hari sebelumnya sudah mulai ternak mulai ada di lingkungan masjid, itu biasanya kami periksa dulu. Ada tidak sih, Bu, misalnya oknum dari para peternak nih, kan umurnya harus ada batasan tuh ya untuk hewan kurban. Misalnya harus 2 tahun tadi kata Ibu ya. Ada tidak misalnya para oknum penjual ini, penyedia hewan ternak ini usia yang 1 tahun, badannya gendut gitu, badan hewan nih maksudnya, terus dijual itu sudah 2 tahun. Enggak, makanya itulah perlunya melapor ke kami untuk kami periksa, karena kami akan memeriksa dalam arti dari susunan giginya. Kalau gigi untuk ternak itu kalau patah 2 kali itu berarti umur 2 tahun. Kalau patah 1 kali umur 1 tahun. Jadi kalau dia baru patah 1 berarti baru 1 tahun ketahuan. Kalau patah 3 tahun. Oh, dari gigi. Dari gigi. Berarti orang awam seperti kami juga bisa tahu dong. Sebenarnya bisa, asal tahu aja. Ada kan bekasnya patah berapa kali seperti itu. Asal jangan dipatah sengaja gitu, nggak bisa ya, Bel? Agak susah kan sih, ya. Oke, baik. Ini ada juga Muhammad Rido yang baru-baru saya dengar ada yang namanya penyakit lato-lato sapi, Bu. Ada ya, Bu, ya? Iya, itu LSD. Itu seberapa berbahaya sih, Bu? Apakah di Kota Banjarbaru ditemukan yang terkena penyakit tersebut? Jadi gini, untuk lato-lato atau LSD itu penyakit pada kulit yang menyerang pada sapi. Nah, itu kejadiannya banyak di sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur, tetapi untuk Kalimantan Selatan sampai sekarang belum ditemukan. Jadi sebenarnya LSD ini penyakit ini tidak layak saja, memang cuma penyakit kulit biasa, cuma penyebarannya sangat cepat, kemudian pencegahannya dengan vaksinasi. Tetapi karena kita sampai sekarang belum
ada LSD, kami belum melakukan vaksinasi LSD ya. Jadi karena kalau PMK kan memang hampir semua di Indonesia daerah kan sudah kena. Jadi kita sudah vaksinasi PMK. Sedangkan LSD itu hanya di sekitar Jawa dan Sumatera saja yang masih saat ini. Jadi kami sendiri belum mendapatkan jatah vaksinasi dari Kementan, jadi kami tidak melakukan vaksinasi. Yang bisa kami lakukan adalah pembatasan atau pengawasan sangat ketat pemasukan ternak dari daerah-daerah yang terkena LSD, misalnya dari Jawa. Jadi ketika mereka pengusaha memasukkan ternak dari Jawa, kami akan banyak sekali catatan kami bahwa mereka harus sudah vaksin LSD, mereka harus dicek PCR untuk LSD-nya. Jadi semuanya sudah kami cantumkan, jadi supaya ternak yang masuk itu memang benar-benar sehat. Kemudian harus karantina 28 hari. Seperti ya, karantina karena LSD itu muncul di hari ke-28 kalau memang ada gitu loh. Itu gejalanya seperti apa sih Bu ke hewan ternaknya? Sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya, cuma mereka bental-bental. Sapinya bental-bental kayak makanya dibilang lato-lato karena bulet-bulet di kulit. Iya, kayak permainan anak. Iya, seperti itu. Ya. Cuma yang jadi masalah adalah bekas dari penyakit kulitnya ini yang terkena itu kayak koran di daging. Jadi masuk sampai daging. Jadi kadang-kadang ketika dipotong itu menjadi tidak layak potong. Sebenarnya bisa dimakan, tetapi kita melihatnya dagingnya kok kayak ada busuk-busuknya, kan nggak dijual pun nggak laku gitu loh. Ya seperti itu. Jadi tetapi kami jamin bahwa untuk Banjarbaru dan Kalimantan Selatan belum ditemukan LSD sebenarnya. Jadi aman saja. Aman saja. Aman saja. Selain penyakit itu Bu, PMK tadi sudah disebut juga, LSD tidak di Banjarbaru tidak ada. Ya. Yang penyakit hewan di luar yang mungkin saat sekarang masih menjadi kekhawatiran bisa masuk ke daerah kita? Sebenarnya hampir katakan nggak ada sih, untuk terutama untuk ternak hewan kurban hampir katakan aman semuanya. Karena kalau kita nih kemarin yang ribut malah flu burung sekarang, tapi kan untuk hewan kurban tidak ada pengaruhnya untuk itu. Iya. Artinya memang benar-benar aman gitu aman ya? aja. Jadi jangan khawatir untuk berkurban tahun ini. Iya. Itu intinya. Benar, karena juga jumlah permintaannya banyak. Iya. Ya. Banyak sekali. Banyak sekali dan juga harganya juga naik sekali. Iya. Tahun depan ini bisa naik lagi. Bisa naik lagi. Kami sendiri juga kaget kenapa harga menjadi sangat tinggi. Tahun kemarin 70, ini sudah 80, 90. Ya itu. Kami juga kaget padahal stok sangat banyak. Kalau kita melihat di kandang-kandang penampungan nggak berkurang, nggak habis gitu loh. Kalau dulu tahun kemarin kan malah kosong. Iya kan, langka gitu loh. Kalau langka biasanya mahal, itu wajar. Iya, tapi mungkin karena langka, orang juga mungkin tahun kemarin berkurban tidak terlalu banyak. Kalau tahun ini mungkin karena ekonomi nasional sudah mulai membaik, semua usaha sudah mulai jalan, jadi banyak pengusaha ataupun perorangan yang ingin melakukan kurban gitu. Iya, itu saja sih sebenarnya ya. Nah, selain ke kurban ini Bu, kita menyinggung ke lain ya. DKP 3. Ini giat yang dilakukan selama ini menjelang Idul Adha apa sih Bu, selain monitoring kesehatan kurban ya? Jadi seperti minggu kemarin kami melakukan pasar murah ya. Jadi pasar murah juga masih kami melakukan pasar murah dan sebenarnya untuk menekan dampak inflasi ke masyarakat karena memang Banjarbaru termasuk inflasinya cukup tinggi. Jadi kami menjual harga di bawah pasar. Misalnya seperti bidang kami kan jual telur, kemudian daging sapi dan daging ayam. Misalnya telur di luar sekarang sudah 31, 32, kami jual 26 karena itu subsidi ya. Kemudian daging sapi sudah 160, kami jual 120. Kemudian daging ayam yang sempat naik sampai 45, kami jual 33.000 per kilo. Jadi seperti itu. Artinya nih bukan hanya memperhatikan kesehatan hewan kurban di jelang Idul Adha ini, tapi juga
menyediakan ya permintaan supaya tidak gejolak harga di masyarakat menjelang itu biasanya hari raya kan gejolak harga di masyarakat kan cukup tinggi, jadi untuk bidang PP, bawang merah, bawang putih, cabai, jadi seperti itu. Biasanya di mana nih Bu? Ini mungkin masyarakat nih mau Kami keliling ke perkelurahan. Jadi setiap minggu kami ada di setiap kelurahan, di kelurahan, dan ini bergeser satu kelurahan ke kelurahan yang lain, seperti itu. Lumayan loh ya, Insan Persada untuk harga ya. Tadi telur saja 26. Kami di harga 26. Ya, kami biasa untuk setiap pasar murah kami menyediakan 300 kilo telur habis. Dalam waktu 2 jam 3 jam habis. Ini harus dikejar. Di mana nih titik pasar murah? Ya seperti itu ibu-ibu semua mencari telur soalnya sekarang. Iya, apalagi mau menutup hari raya ya. Iya. Tidak hanya telur, daging sapi juga ada. Dua. Kami jual 120 ayam kemarin juga langsung habis. Jadi kami biasanya sih kami 2-3 jam selesai pasar murah karena memang stoknya habis. Mendekati hari H? Ada lagi Bu? Ini nggak ada libur kami. Libur? Iya. Ini sudah libur ya? Ini sudah libur soalnya. Ini masyarakat diminta ke pasar yang ada saja. Iya. Pasar tradisional, tapi lumayan agak tinggi sih ya harganya. Iya, tinggi sekali ya. Oke, baik Ibu, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Insan Persada atau juga masyarakat luas nih mengenai hewan kurban kita, atau juga nanti di hari H bisa seperti apa Bu untuk melibatkan dari DKP 3. Iya, terima kasih. Jadi kami memberi jaminan ke masyarakat Kota Banjarbaru bahwa hewan kurban tenang saja untuk berkorban, karena hewan-hewan yang ada sudah kami periksa dengan baik, sudah kami barcode, sudah kami vaksin. Jadi kami menjamin bahwa ternak-ternak yang ada di Kota Banjarbaru adalah ternak yang sehat. Sedangkan untuk hari hanya bisa menghubungi kami untuk melakukan pemeriksaan setelah pemotongan agar terjamin daging yang dibagikan ke masyarakat adalah daging yang sehat dan layak konsumsi. Ya, jangan lupa tadi Ibu ya, barcode itu juga boleh juga masyarakat nih ya. Kayak kita ini kayak kami ini ya. Kalau sekarang tidak lagi melihat sapinya secara fisiknya saja, tapi juga harus ada barcode-nya, ada tanda di telinganya, itu penting sekali. Ya, masyarakat perlu tahu. Oke, baik. Ya, untuk Anda Insan Persada, terima kasih yang sudah bergabung melalui live chat kami di beberapa channel ya. Ada 2 channel yang kami aktifkan hari ini untuk program Dialog Banjarbaru Juara, ada di Banjarbaru TV dan juga di Abdi Persada 104,7 FM channel. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menonton dari awal sampai akhir, tapi mungkin ada juga yang masih mau bertanya-tanya, nanti bisa saja masih di tayangan YouTube kita ini ya, karena kami masih akan menayangkan program yang satu ini melalui akun YouTube Anda. Insan Persada, terima kasih juga bagi Anda yang sudah mendengarkan kami melalui radio di 104,7 FM di Abdi Persada. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ihana untuk dialog kita hari ini. Kita akan bersua lagi nanti di lain waktu dan kesempatan. Yang jelas nanti akan ada jadwal lanjutan lagi. Kita mengudara atau juga dari sini nih. Dari mana kita? Di studio Banjarbaru TV, Diskominfo Kota Banjarbaru. Terima kasih semuanya, dan jangan lupa untuk Anda selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Saya Rini Mas Kanari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama pemerintah Kota Banjarbaru dan Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua.